Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan 13 ini adalah mengenai komunikasi informasi akuntansi. Nah, seperti yang saya jelaskan di bab sebelumnya, inti dari proses akuntansi ini adalah komunikasi atas informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen ya. Nah, untuk itu agar menjadi akuntan yang efektif ya harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif. Nah, informasi bisnis ini harus dipersiapkan agar memenuhi kebutuhan para pengguna. Nah, nanti harus pula disajikan secara jelas, singkat, dan yang terpenting adalah akurat ya. Oke, kita langsung ke topiknya. Komunikasi akuntansi, di mana komunikasi ini adalah proses pertukaran informasi di antara dua atau lebih sistem yang ada dalam lingkungan umum. Nah, sistem ini yang dimaksud adalah individu, ada organisasi sosial, hewan atau mesin ya. Nah, informasi sendiri ini biasanya diartikan sebagai pola atau energi yang dapat mengurangi ketidakpastian dari perilaku masa depan dari sistem yang saling berinteraksi. Nah, berikut ada model-model komunikasi. Yang pertama adalah model Laswell ya. Menurut model Laswell di sini salah satu model dari komunikasi yang paling awal dikembangkan oleh Harold Laswell ya. Nah, di sini yang dikembangkan adalah si Harold Laswell ini mengkriteriakan ya komunikasi ini atau komunikasi menurut Laswell ini adalah mengenai pertanyaan tentang siapa, mengatakan apa, dalam saluran mana, kepada siapa, dan dengan dampak apa ya. Terus yang kedua adalah model Shannon-Weaver. Nah, di sini Shannon-Weaver ini mengembangkan model matematis dari komunikasi. Nah, ini memberikan gambaran komunikasi lewat alat perantara seperti telepon atau surat. Lalu ada model SMCR. Model SMCR ini adalah singkatan dari Source, Message, Channel, dan Receiver ya. Nah, adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh David Berlo ya. Nah, model ini memiliki kelemahan yang sama seperti model-model sebelumnya, yakni komunikasi satu arah dan bahkan tidak memperlihatkan gangguan dalam komunikasi. Tetapi dalam model ini menggambarkan faktor spesifik yang mempengaruhi suatu ketepatan dalam komunikasi. Lalu selanjutnya ada model Wesley McLean. Di sini mengembangkan suatu model komunikasi untuk penelitian. Nah, model Wesley McLean ini model komunikasi yang menggambarkan bahwa cara individu atau organisasi memutuskan pesan mana yang akan dikomunikasikan dan bagaimana mereka memodifikasi atau menghapus bagian-bagian pesan tersebut selama proses komunikasi. Lalu yang terakhir ada model pemutusan komunikasi yang dikemukakan oleh Roger dan D.L. Kincaid. Di sini mengkritik model komunikasi terdahulunya karena merasa ada tujuan bias yang timbul ya. Di antaranya kritikannya adalah model komunikasi yang hanya satu arah, terus menggambarkan hanya ada kebergantungan dari satu pihak, lalu ada kecenderungan fokus pada tujuan komunikasi bukan pada interaksinya. Nah, sebagai alternatif model yang bias tadi dari model-model sebelumnya, maka Roger dan Kincaid ini mengajukan model penyatuan dan komunikasi. Model penyatuan dan komunikasi ini menekankan pada kesatuan aksi dan informasi. Nah, semua informasi adalah konsekuensi dari tindakan.
jika informasi dibagi kepada lebih dari satu pihak. Informasi ini kemudian dapat menjadi pemahaman bersama dan mengarah kepada persetujuan dan kumpulan aksi, misalnya dalam menyelesaikan masalah bisnis. Lalu di sini ada variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama ada sumber, ya. Ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama adalah kredibilitas sumber, suatu karakteristik dari sumber sebagaimana dipandang oleh penerima. Kredibilitas sumber ini terdiri atas 3 faktor. Yang pertama ini ada kewenangan, kejujuran, dan kedinamisan. Kalau kewenangan ini adalah seberapa sih reliable, terus qualified, lalu kecerdasan dan atau keahlian yang dirasakan dari sumber. Kalau kepercayaan ini adalah mengenai seberapa aman, seberapa jujur, baik, menyenangkan yang dirasakan dari sumber. Lalu ada kedinamisan adalah seberapa agresif, kuat, terus tegas, dan seberapa energik yang dirasakan dari sumber. Lalu selanjutnya ada kesamaan antara penerima dan sumber. Nah, komunikasi yang efektif ini lebih mudah terjadi ya apabila terdapat kesamaan antara sumber dan penerima. Nah, tingkat kesamaan ini atau perbedaan ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah kesamaan objek atau demografi yang terdiri atas umur, jenis kelamin, ras, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kesamaan kognitif yang terdiri dari sikap, nilai, kepercayaan, budaya, dan pengetahuan. Nah, di sini kan individu-individu ini memiliki kesamaan pengalaman, bahasa, budaya, dan keahlian. Nah, cenderung berkomunikasi lebih efektif karena apa? Memiliki peran yang sama atau posisi yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua adalah pesan. Nah, di sini Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan yang ketika menganalisis komunikasi. Yang pertama adalah isi, lalu organisasi, sandi, perlakuan, dan unsur dari pesan. Nah, pada bahasan pesan ini akan dibahas hanya mengenai organisasi dan perlakuannya, ya. Diasumsikan bahwa yang dimaksud isi dan dari komunikasi mengenai material keuangan dan informasi mengenai kebijakan manajemen, ya. Lalu elemen dari pesan ini ada di antara kata, terus kalimat, paragraf, angka, statistik, tabel, dan bahkan grafik yang lain. Lalu selanjutnya ada organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan, ya. Sebagai contoh di dunia barat ini kan logika berpikir yang digunakan adalah linear, ya, dan berurutan. Nah, proses linear ini tergolong proses linguistik. Proses linguistik ini adalah proses membaca dan mendengar, dan juga berbagai bentuk dari penyelesaian masalah dan kegiatan penalaran. Nah, karena bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa bisnis internasional, maka dapat diasumsikan bahwa laporan bisnis disusun dalam bentuk linear dari awal, tengah, hingga akhir, ya. Terus perlakuan pesan. Retensi pembaca semakin meningkat ketika fakta dalam penyajian verbal disoroti dengan penarik perhatian seperti garis bawah, huruf besar, bagan, dan warna. Nah, di sini terdapat penelitian, ya, yang dapat dipertimbangkan untuk memahami bagaimana sih cara mempresentasikan materi secara efektif. Di sini Claire ini menggambarkan bagaimana materi tersebut dapat lebih mudah dibaca. Apabila mudah dibaca, suatu materi ini tentu dapat
lebih mudah dimengerti. Nah, mudah dibaca merupakan hasil dari karakteristik kata dan kalimat. Lalu selanjutnya ada saluran. Nah, jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebar informasi, mengelompokkan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama adalah panca indera. Panca indera yang dipengaruhi oleh panca indera Nah, panca indera ini yang dipengaruhi oleh komunikasi dengan bertatapan ya, ketika kita berkomunikasi dengan bertatapan memungkinkan komunikasi melibatkan seluruh indera. Nah, sementara penggunaan media lain akan melibatkan indera yang lain juga. Misalkan media cetak hanya melibatkan indera penglihatan, tetapi video atau film di sini melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Terus yang kedua adalah kesempatan untuk umpan balik. Nah, kesempatan informasi untuk bertukar lebih tinggi ketika berkomunikasi secara langsung. Secara umum di sini penggunaan saluran media menghambat ya umpan balik dalam kecepatan dan jumlah umpan balik yang dapat diperolehnya. Lalu yang ketiga adalah jumlah kendali penerima. Nah, terdapat masalah kendali pada saluran yang digunakan, maka akan semakin besar kendali yang dimiliki oleh penerima. Dapat semakin besar kemungkinan penerima mendapatkan pelajaran. Lalu ada jenis pengodean, pesan, dan kekuatan menggandakan. Lalu selanjutnya di sini ada penerima atau receiver ya. Nah, ketika menganalisis situasi komunikasi, sumber di sini harus mempertimbangkan mengenai demografi atau kultur ya yang menjadi latar belakang dari audiensnya. Terus harus memperhatikan atau mempertimbangkan juga mengenai sikap awal, terus pengetahuan dari audiens, pola perilaku, dan sistem sosial ya tempat audiens dalam menggunakan informasi tersebut. Lalu ada analisis penerima. Akuntan sebaiknya menyelidiki penerima yang dimaksud, penerima aktual dan penerima yang potensial sebelum menghasilkan dokumen. Dan di sini para akuntan keperilakuan sebaiknya juga menyelidiki pola pencarian informasi oleh klien mereka dan penggunaan lainnya dari laporan bisnis. Lalu selanjutnya di sini ada analisis jaringan. Penjelasan analisis jaringan di sini penjelasan struktur komunikasi dari suatu organisasi dihasilkan dengan menggunakan dengan memeriksa arus informasi antar komponen dari sistem tersebut ya. Di sini deskripsi mengenai struktur komunikasi dalam suatu organisasi dapat dilihat ya berdasarkan hasil jadi uji aliran informasi di antara komponen dari sistem. Nah, di sini komponen yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, atau bahkan seluruh bagian organisasi. Lalu selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik di sini adalah pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber sebagai respon dari pesan yang telah diterima oleh penerima. Nah, di sini umpan balik ini memungkinkan pertukaran gagasan ya. Maka dari itu komunikasi dapat lebih dipahami dengan baik atau efektif ya. Nah, agar terciptanya umpan balik yang baik ini dan dapat memberikan nilai tambah pada komunikasi, maka perlu dibuat yang namanya mekanisme feedback yang baku. Misalnya dengan memberikan beberapa pertanyaan pada penerima berkaitan dengan isi dari pesan yang diterimanya. Baik, cukup sekian materi komunikasi informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.